Shalom, selamat pagi. Nama saya Jeffrey. Sebelum saya berikan kesaksian, saya kenalan dulu ya apa yang sudah kami lakukan. Nama ministry saya adalah Imago Dei Ministry. Jadi tahun 2009 saya sekolah misi di luar. Puji Tuhan saya dapat beasiswa sekolah misi. Kemudian saya kembali ke Jakarta. Saya bentuk dengan beberapa anak-anak muda. Kita bentuk satu pelayanan namanya Imago Dei. Boleh slide-nya di Imago Dei Ministry artinya Image of God. Kejadian 1 ayat 26-27 manusia diciptakan serupa dengan gambar Kristus. Berikutnya lagi. Fokus kita, visi kita adalah amanat agung. Visi kita adalah amanat agung. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Next. Fokus pelayanan kami satu adalah kami di Jakarta menjangkau para lansia-lansia pemulung yang di kolong jembatan. Kurang lebih seperti itu. Berikut lagi. Biasanya sebelum pandemi, karena sekarang pandemi nggak boleh terlalu kumpul banyak-banyak. Jadi setiap sebulan sekali kita kumpulin nenek-nenek yang di kolong jembatan. Kita adakan makan bersama buat mereka. Di situ kita bisa beritakan Injil pelan-pelan. Berikutnya lagi. Kemudian juga kita penjangkauan buat anak-anak di pinggir rel kereta api Angke dan juga di kolong-kolong jembatan. Berikut lagi, salah satu fokus yang Tuhan percayakan pada kami adalah melakukan penjangkauan pada kaum waria. Jadi waria yang suka ngamen-ngamen pinggir jalan. Berikut lagi, di lain itu Tuhan kasih kesempatan buat kami untuk membawa anak-anak muda untuk ke bangsa-bangsa. Kita sudah mulai dari Baduy, beberapa kota di Indonesia sampai Nepal, Myanmar, dan ke bangsa-bangsa lainnya. Dan saya percaya bahwa kalian semua juga bisa lakukan itu. Oke, sebelum saya masuk pada pelayanan kami dalam penjangkauan waria, Bapak Ibu, ini bukan tentang siapa saya, bukan tentang betapa hebatnya saya, enggak. Tapi bagaimana Tuhan percayakan kami melakukan penjangkauan pada kaum LGBT. Gitu ya. Boleh videonya diputar dulu sebentar?
Indah di malam hari, berdebu di siang hari. Itu waria. Kalau malam cantiknya ampun-ampun, kalau siang udah kayak gerobak bakso Bapak Ibu. Ngeri banget. Nah, dia datang, dia ngamen. Saya kaget, aduh Tuhan, ini apa ini Tuhan gitu kan. Kita maunya pas begitu operation worship kan kayak tadi gitu kan, pengurapan Roh Kudus. La gitu kan, baru mulai kaget. Waria samping kita gitu kan. Akhirnya Tuhan bilang gini, ajak dia worship. Tuhan gimana Tuhan gitu kan. Karena tim saya gak ada yang berani. Udah kita ajak worship, terus Tuhan bilang, beritakan tentang saya gitu. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu waria-waria ngamen di pinggir jalan itu mereka minimal, mereka minum komik itu sampai 30-40 saset. Itu masih mending. Udah komik 40 saset, dia tambah lagi anggur orang tua, 1 botol kadang-kadang. Jadi bener-bener fly, kalau misalnya ada Ramadol, Destro, itu udah konsumsi buat mereka. Cuman mungkin sekarang agak sulit dibeli, tapi yang paling murah itu komik. 40 saset mereka minum. Kenapa? Supaya mereka tuh kalau di jalan mereka gaya-gaya ala-ala Dewi Persik tuh yang kayak yang begini-begini ya. Itu mereka gitu. Jadi mereka gak malu dengan gaya-gaya yang kayak gitu. Nah, terus saya beritakan tentang Yesus sama dia gitu kan. Tapi saya tahu yang bicara ini komik bukannya dia. Gitu kan. Iya terima Yesus, ikut Yesus, kita bimbing, kita tuntun dia. Iya gitu. Setelah itu saya, waktu itu kan tahun 2012an itu WhatsApp belum terlalu booming ya, masih BlackBerry gitu kan. Terus akhirnya karena dia gak punya BlackBerry, jadi saya kasih kertas lembar, kertas rokok gitu, saya tulis nomor telepon saya bilang, kamu telepon saya ya. Iya, telepon. Terus saya bilang, Tuhan, kalau memang saya harus follow up waria ini lagi, Tuhan, gerakan hati dia untuk telepon saya. Bener besoknya dia telepon Bapak Ibu. Gitu kan, dia telepon terus kemudian saya ajak temuan. Namanya Dela, nama laki-lakinya sih Dedi. Namanya Dela. Nah, lucunya Bapak Ibu, jadi gini, setelah udah ngobrol-ngobrol, saya telepon, kita ketemuan di atrium. Di atrium terus kebetulan tim saya nunggu di luar, ada Pizza Hut gitu kan, kita pede aja kita ajak ke Pizza Hut gitu. Nah cuman pas tim saya nunggu, saya ketemu dia di atrium, saya bilang, kamu jangan pakai dandan ya katanya. Iya saya gak dandan. Bener dia gak dandan tapi dia pakai wig panjang. Dia gak pakai makeup, dia wig panjang. Maaf dia dengan dadanya seolah bener banget gitu. Padahal isi kaos kaki semua gitu loh. Gitu kan. Salaman. Dela. Jeffrey. Terus saya jalan tuh, saya tinggalin dia di belakang saya gini. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang gini. Aku mengasihi dia Jeffrey. Kuprak Tuhan. Akhirnya saya balik lagi saudara-saudara. Saya gandeng dia. Bayangin dong tinggal jalan sepanjang jalan kadang-kadang kita muter-muter kayak begini kan di atrium gitu. Akhirnya jalan ketemu sama tim saya di atrium, di Pizza Hut. Kita ngobrol cerita tentang Tuhan Yesus. Dia nangis. Pokoknya dia nangis, di doa dia nangis. Saya pikir dia nangis karena benar-benar mengalami jamahan Kristus. Gak tau dia habis putus sama cowoknya. Tuhan Yesus. Gue udah bangga aja, Tuhan, betapa dahsyatnya diriku Tuhan. Bencong, tobat Tuhan gitu. Gak tau dia habis putus sama cowoknya gitu kan. Terus akhirnya setelah itu berapa kali kita follow up. Terus kita tawarin. Kamu dibaptis mau gak? Iya saya mau baptis gitu. Nah saya bilang, dia kan namanya Dela. Dipanggilnya Dedi nama lakinya. Terus maksud saya kalau udah dibaptis, kamu pakai nama baptis ya. Oh iya aku mau dibaptis Kak. Ya jadi nanti kamu kalau mau dibaptis, kamu pakai nama baptis, jangan pakai nama Dela lagi. Oh terima kasih Tuhan, sekarang namaku baptis Tuhan. Maksudnya pakai nama baptis gitu. Ya dulu akhirnya kita panggil dia entis gitu kan. Ya udah baptis, gue panggil entis ya gitu. Dia baptis, terus kita belikan Alkitab. Terus kemudian saya bilang, saya mau ajarin kamu baca Alkitab. Kita bikin Bible study ya, di kontrakan kamu aja gitu. Oh iya Kak, boleh Kak di kontrakan saya Kak. Jadi dia itu kontrak di Kampung Bandan di belakang WTC Mangga 2 itu dulu banyak pemukiman kumuh. Tapi sekarang udah digusur tapi mereka agak naik ke atas lagi. Nah kontrakan-kontrakan dari triplek, dari apa itu palingnya sekitar 2x1 lah kamarnya.
Terus masuklah saya dengan tim saya. Dengan tim saya masuk, kita baru duduk, dia datang. Tiba-tiba Bapak Ibu itu ada yang tinggi, besar, dan mukanya tomat semua datang. 4-5 orang depan pintu. Ada berandang, Tuhan Yesus. Gue mendingan dikirim ke Afghanistan kalian pada ngurusnya kayak begini gitu. Teman, Kak gimana Kak gitu. Tenang, firman Tuhan bilang tidak sehelai rambut pun kau akan disentuh. Kak gak disentuh tapi dijamah Kak, nih digini-giniin. Udah, akhirnya kita bicara tentang firman Tuhan, terima. Nah di situ ada satu, jadi gini, kalau di setiap wilayah waria, di setiap pemukiman gitu, mereka ada emak-emaknya, ada tua-tua Yahudinya. Ada Pontius Pilatusnya lah di situ gitu ya. Pontius Pilatusnya gitu. Nah jadi emak-emaknya namanya Kak Dian. Jadi Kak Dian tiba-tiba telepon saya. Oh, Bung Jeffrey saya mau ketemu. Ketemu terus dia ngobrol. Gini Bung, saya tuh sering nonton si John Hartman di RCTI. Nah saya bingung Bung, saya nonton itu. Terus saya nggak tahu saya Kristen apa Islam. Lalu gimana? Nah lo nonton lo nggak tahu agama lo apaan. Terus Kak Dian lahirnya apa? Saya lahirnya Islam Bung. Tapi saya pengen Kristen, tapi saya nggak tahu gimana saya matinya Bung. Ya udah Kak Dian, kalau mau kita belajar Alkitab, belajar Alkitab, bimbing dia. Dari semua anak-anakannya cuma dia doang. Akhirnya yang setiap minggu kita buat komsel di rumahnya dia terus gitu. Nah satu kali saya tahun 2012 itu kan ada yang namanya WPA ya, World Prayer Assembly ya di Sentul. Nah waktu itu saya diminta bantuin untuk tim hospitality menangani dari tim Cina gitu kan. Nah saya lupa itu siapa pendetanya, pembicaranya. Pas dia lagi khotbah di belakang panggung, saya di belakang panggung kan, di atas panggung, saya di belakang panggung. Tiba-tiba kayak Tuhan kasih saya sebuah penglihatan, saya berdiri di atas berdiri di panggung stadion. Dan itu stadion isinya bencong semua. Tuhan kok bencong Tuhan gitu kan, gimana Tuhan gitu kan. Ya kita gimana ngumpul ini, itu kan berapa truk itu kumpul itu bencong gitu kan. Terus, tapi Tuhan bilang bikin retret waria. Aduh Tuhan bikin retret waria Tuhan. Kalau retret anak muda kan enak ya gitu kan gitu. Sambil ya nanya-nanya nomor telepon gitu kan. Ini waria tuh masih gue laba waria gitu kan. Tapi akhirnya saya ketemu Kak Dian kita buat retret. Iya kita buat retret. Nah Bapak Ibu, satu hal. Waria itu perkataannya 99,9999% gak pernah dipercaya. Gak bisa dipercaya. Bohong semua. Beneran. Ibu ketawa belum kayak pernah dibohongin waria ya. Beneran. Bayangkan, retret. Wah nangis, komitmen. Ayo kita buka. Lepas wignya, dia lepas wignya. Dia buang BH-nya semua, terbang melayang tuh BH di mana-mana tuh kan. Terbang semua, dia tinggalin semua gitu kan. Sampai jatuh gelepak-gelepak gitu kan. Kayak pikir, wah Tuhan nih kayaknya Roh Kudus keren nih gitu kan. Bangga dong gitu kan, namanya wih gila bangga nih. Siapa yang bisa jangka waria gitu kan. Habis selesai, udah selesai artakon nih. Gini lagi. Tuhan, Bapak Ibu, untung hatiku buatan Tuhan. Kalau buatan Cina, udah ringsek kita ganti. Gitu kan. Akhirnya, retret pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, capek Bapak Ibu. Gak berhenti-berhenti. Gak ada satupun orang pun yang taubat Bapak Ibu. Bayangkan. Nah, awal pertama kali retret saya bilang Kak Dian, bikin retret? Iya Bung. Udah berapa orang Bung? Udah berapa orang Kak Dian? Bung, sudah terdaftar sekitar 60 orang Kak Dian. Dan semuanya dari non-Kristen semua Bung. Kak Dian serius Kak Dian? Iya. Itu 60-60-nya bencong kan? Iya Bung, bencong Bung. Gitu kan. Sama kayak saya juga bencong Bung. Iya gue tahu lah bencong. Gitu. Gini, pas udah mau hari H, 2 hari sebelum hari H Bapak Ibu, tiba-tiba Kak Dian bilang gini, Bung, mereka mau ikut tapi mereka gak punya uang transport Bung. Oke lah, kan ada yang dari Bogor, Tangerang, Bekasi, jadi saya pikir ongkos pulang pergi 20.000 cukup lah ya yang daerah sana gitu. Ya udah Bung, ntar pulang Kak Dian nanti pulangnya saya ongkosin Kak Dian. Gak begitu Bung.
Mereka mau satu orang dikasih 100.000, Bung. Tuhan Yesus. Rasa-rasa gue mau timpe tuh orang. Dia lupa kali ya, gue hamba Tuhan, gue pelayan Tuhan, tapi gue Ambon. Gila kali, gue begom loh. Ya darah Ambon masih ngalir nih gitu kan. Terus, aduh Kak Dian, satu orang 100.000. Nah bayangkan dong kalau satu orang 100.000, 3 hari 300.000, kali 60 bencong. Nah berapa itu kita keluar dana? 18 juta. Aduh Tuhan dalam waktu 2 hari, gimana Tuhan, saya gak mau. Bilang, Kak Dian kan mereka mau cari Tuhan. Kalau mereka gak mau, yaudah masa diajak masuk surga mesti bayar gitu kan. Lu mau gue ajak masuk surga, masa mesti gue bayar gitu. Tapi Tuhan bilang gini, itu uangku, kasih. Bapak Ibu, dalam waktu 2 hari, saya mau batalin, tapi kan villa gitu udah bayar. Bus udah bayar. Semua udah, kalau kita batalin kan ruginya 2 kali lipat. Aduh Tuhan gimana Tuhan, tapi Tuhan bilang, itu uangku, kasih. Nah Tuhan kasih hikmat saya gini, mereka itu ternyata Bapak Ibu, mereka kalau ngamen-ngamen di jalan itu sehari bisa sampai 100.000 loh. Kalau malam minggu itu bisa sampai 500.000. Kalau malam lebaran, malam tahun baru bisa-bisa bawa karung mereka. Apalagi kalau lebaran, itu mereka panen Bapak Ibu, 1 juta 2 juta mereka dapat. Jadi kalau mereka 3 hari ikut retret, mereka dapat firman Tuhan. Tapi kan mereka pulang, mereka perlu makan. Terus mereka perlu bayar kontrakan. Kasih firman Tuhan tapi kasih makan juga gitu. Oke, karena Tuhan yang suruh sehari 100.000, 3 hari ber-300.000. Kadian, berangkat, terima. Serius Bung? Iya udah, ambil, retret. Begitu mau pulang, uang belum datang. Tuhan kalau saya digebukin preman gak apa-apa, Tuhan ini gue digebukin bencong. Ini gimana dong? Dia bawa ke rumah sakit gitu kan. Kenapa Pak luka-luka? Digebukin bencong Pak. Ya, lu belum bayar kata gitu kan. Nah akhirnya pas dalam perjalanan pulang tiba-tiba saya dapat BlackBerry. Saya sudah kirim ya 18 juta. Jadi Bapak Ibu yang namanya pelayanan misi. Kalau kita mau berjalan melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan lagi pikir berapa uang, berapa dana yang kita butuhkan. Fokus Tuhan bicara apa, ya lo melangkah aja. Melangkah aja. Apapun itu. Kalau sudah Tuhan bilang melangkah, melangkah. Gitu. Nah akhirnya selesai. Retret waria pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, capek. Bahkan bilang banyak, lo buang-buang duit setiap retret 40-50 juta lo keluar dana. Tapi gak ada satu waria pun yang bertobat. Dan saya komplain sama Tuhan. Tuhan minimal 1 bencong deh buat gua gitu kan. Gak ada, tapi Tuhan bilang gini. Kamu jangan kalau melayani, menginjil. Target kamu jangan hitung pertobatan orang tuh kalau kayak lo ngitung sapi. Bagian lo nabur aja udah. Masalah pertobatan itu urusan Tuhan, urusan Roh Kudus gitu kan. Lo gak bisa paksa dia untuk tinggalin dunia waria. Lo, Bapak Ibu, saya sampai pernah saya telanjangin waria di tempat mangkalnya mereka. Menurut saya ya, nggak ada laki-laki manapun yang berani telanjangin waria nggak digebukin sama bencong-bencong. Jadi habis retret nih, dia janji, Kak Jeff, aku janji deh, pokoknya aku nggak akan dandan lagi, aku akan bertobat Kak Jeff. Serius? Iya, aku akan bertobat Kak Jeff. Saya panggil semua teman-teman saya, lo saksi nih ya, dia habis retret, dia nggak mau dandan lagi, dia mau bertobat, dia nggak mau dandan. Lo kalau dandan gue telanjangin nih. Iya Kak Jeff. Gini. Iya Kak telanjangin aja kita. Tuhan Yesus pengen gue tarik tuh bibir. Nah laki-laki bibir segitiga begitu yang bener aja dong. Gitu. Nah akhirnya setelah retret namanya bencong ya. Jadi temennya dibilang lo jangan bilang Kak Jeff ya kalau gue dandan lagi. Enggak gue gak bilang Kak Jeff. Dia kirim bebe, Kak si ini dandan lagi Kak, bencong sialan. Gitu kan. Saya muter, karena saya tahu tempat mangkalnya mereka kan. Saya tuh tahu jadi kalau dari jam 3, itu jam 3 mereka udah sibuk tuh. Wah Bapak Ibu kalau melihat mereka dandan, perempuan kalah. Saya gak tahu, Nona kalau itu paling pakai bedak doang ya kayaknya ya. Dia Bapak Ibu, saya terigu 3 kilo ditempel di muka sini. Kayak
3 kilo, dari jam 3 sampai jam 4 itu baru muka doang dibenahin sama dia. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau perempuan, saya pernah lihat mama saya atau adik saya kalau habis dandan kan, apa sih pakai susu pembersih gitu kan. Kalau mereka kayaknya pakai karter gini. Diklik gitu mereka gitu kan. Nah, saya muter tuh. Saya muter mulai dari pangkalan, dari perapatan Pulau Mas. Saya nggak ke Taman Lawang karena saya tahu dia bukan kelas Taman Lawang. Kalau kelas Taman Lawang tuh agak-agak cantik gitu kan. Tapi ini karena ini wajahnya wajah-wajah muka-muka perang semua gitu kan. Jadi kalau kita mau bikin film horor, mereka nggak usah dandanin lagi. Langsung kayak ayo syuting gitu kan. Gitu. Nah, apa namanya? Muter ketemu di Pelumpang. Lihat Regina nggak? Namanya Ray, panggil Regina. Regina. Lihat Regina nggak? Kata gitu kan. Oh Regina ada. Tuh. Lagi ada tamu di semak-semak. Saya lihat semak-semak gitu. Semak-semak. Nah ngapain tuh ya gitu kan. Saya tunggu. Pas jam 5 subuh Bapak Ibu dia keluar. Pas dengan azan subuh kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar lah gitu kan. Gue pikir tuh 72 bidadari yang baru datang gitu kan ya. Keluar dengan ayat ala-ala Yunisara gitu kan. Segini. Terus begitu sampai saya tarik bajunya langsung. Seret gitu kan. Dia langsung gini. Seret. Udah kayak punya aja lo bener gitu kan. Terus akhirnya saya bilang. Gue udah bilang was terus. Tapi saya tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Gitu kan. Saya marah-marah. Saya tampar dia. Pak. Itu semua bencong ngumpulin. Ada apaan-apaan. Pas satu lihat, jadi ada kayak emak-emaknya juga di situ. Bukan Pontius Pilatus, ini kayak Herodesnya kali di situ dia kali gitu. Ada apaan-apaan. Tuh, si Regina ada gambar. Pas dilihat, itu pembina rohaninya, dia kabur langsung. Semua. Gak ada yang berani nyamperin, karena mereka kenal saya semua. Pada kabur semua. Akhirnya saya bawa dia. Beberapa kali saya lakukan itu, tapi saya pikir kayaknya gak bisa dipaksa waria ini. Gak bisa dipaksa. Akhirnya saya biarkan, ya udah biar Roh Kudus aja yang bekerja, Roh Kudus yang berjuang gitu ya. Nah, karena gak ada yang tobat, saya capek Bapak Ibu. Saya lelah gitu kan, saya bilang Tuhan saya lelah. Saya mau tinggalin pelayanan waria gitu kan. Saya udah gak mau lagi ngurusin waria gitu. Boleh slide-nya tadi PowerPoint-nya. Nah, tahun 2015, Kampung Bandan kebakaran tempat kontrakannya mereka. Saya ditelepon. Kak Jeff, itu tuh Kak Dian tuh yang lagi nongkrong tuh. Kak Jeff, Kampung Bandan kebakaran, Kak Jeff. Rasa saya mau ambil tambun, saya mau muter gitu. Puji Tuhan, la. Kalau bisa mau waria-waria sekalian angus gitu kan. Bapak Ibu, setiap tahun bisa sampai 40 juta kita keluar dana, enggak satu pun juga yang mau tobat. Itu baru cuma retret, hampir seminggu sekali kita datang, ntar bilang ada yang sakit lah. Ada yang ketangkap, bayangkan. Kalau mereka ketangkap Satpol PP, mereka dibawa ke Kedoya, itu tebus 1 juta satu orang. Tebus. Terakhir saya capek, Pak saya gak mau tebus lagi Pak, terserah Bapak mau gadein kayak mau apa, terserah bodo amat lah. Capek kita nebus-nebus mulu. Kita bikinin modal, kita cari modal nih, buka ayam bakar. Udah buka ayam bakar, terus udah pokoknya beli gerobaknya semua modalnya tuh hampir berapa di atas 10 juta itu. Jualan hari pertama seminggu 2 minggu laku. Akhir bulan begitu ayam bakarnya laku, modalnya hilang, dianya hilang, semua hilang Bapak Ibu. Itu untuk gerobaknya berat, kalau dia gotong tuh gerobak. Bayangkan. Akhirnya saya bilang, aduh Tuhan ini bencong apa ya kata gitu. Terus gak lama tiba-tiba 2 minggu kemudian datang. Kak Jeff, Nara ya, yaelah bencong sialan lo. Enak banget kayak begitu ngomong marah ya. Siapa kagak marah dijarah 10 juta. Lu ngejarah gue 10 juta, gue capek-capek gue ngerayu-rayu orang, lobby orang, gue bikin proposal gitu kan. Terus lu dengan enaknya gitu lo jarah terus datang lagi Kak Jeff marah ya. Ya ilah, bagus-bagus kagak gue cabein lo. Nah, akhirnya saya bilang Tuhan saya nyerah. Nah,
ditelepon, Kak Jeffrey kami kebakaran, syukurin gitu kan. Kasihan nih Kak Jeffrey, emang gua pikirin gitu kan. Tolong Kak Jeffrey, kagak peduli gitu kan. Tiba-tiba teman saya kirim, waktu itu 2015 tuh WhatsApp sudah mulai booming. Pak Jeffrey, saya sudah kirim 2 juta untuk anak-anak binaan Bapak yang di kampung Bandan. Tuhan Yesus. Kok tahu Bu? Iya saya lihat di TV Bu. Aduh kenapa gak kebakar tuh TV sekalian gitu ya. Aduh, iya Bu, iya. Akhirnya saya telepon, Kak Dian, berapa bencong yang kebakar gitu. Bung, gak ada bencong yang kebakar Bung. Kalau bencong yang kebakar Bung, meledak kayak mercon, tartor gitu kan. Berapa? 20 orang Bung yang rumahnya, yang kontrakannya kebakaran. 20 orang, dikasih 2 juta, berarti satu orang 100 ribu. Oke, kebetulan saya punya kenal baik sama salah satu gereja baptis yang di dekat Mangga 2 situ, dekat kontrakannya mereka. Saya bilang, Tante saya pinjam gereja. Mau ngapain Jeff? Ini mau kebaktian nih, bencong nih pada mau ini nih. Oh ya udah gitu, baktian. Saya pikir setelah gue kasih 100 ribu, gue kasih firman 100 ribu, terserah lu. Lu mau tobat kek, mau apa kek, bodo amat gitu kan. Ntar pas Tuhan Yesus datang gue tinggal, dah gitu kan. Lu bilang, gitu kan. Ya enggak? Lu tinggal nganga gitu. Dibakar sama Tuhan gitu kan. Gitu. Akhirnya, nah kita kebaktian tuh di gereja itu ya. Pas lagi pujian dan penyembahan Bapak Ibu. Semua diri, bencong diri gitu kan, diri. Saya menangis saja. Kalau kita kan, kalau worship, haleluya, haleluya. Kalau mereka enggak, haleluya, haleluya. Tangan begini nih, tangan begini, haleluya gitu. Ya kan, bayangkan ini internal kita aja ya, jangan sampai masuk keluar ya. Kalau kita mau bedain, kalau waria yang Kristen, ajak gereja, dia pasti worship gini kan, haleluya gitu. Kalau yang Muslim beda lagi Bapak Ibu. Ini kalau yang Muslim nih, dia kan sholat kan. Gitu kan, kalau waria. Nah kayak gitu sholatnya. Mau bedain lagi antara waria, apalagi kadang-kadang, nih ini pelajar bahaya. Kan LGBT udah mulai masuk, udah banyak muncul di pelajar tuh. Kalau kita pengen tahu waria itu, ini pelajar waria atau bukan, ajak latihan baris berbaris. Nih, waria, kalau laki-laki siap gerak gini ya, langkah 3 baju jalan. Gitu kan ya. Bener kan gitu ya? Kalau waria beda. Langkah 3 baju jalan. Nah, terus diomelin sama komandannya. Bukan begitu laki-laki, yang tegap. Ah, yang tegap ya? Iya. Langkah 3 baju jalan. Balik kanan. Langkah 3 maju, jalan. Nah, akhirnya kembali ke gereja tadi, saya nangis gitu. Tuhan cuma bilang sama saya, mereka butuh pemimpin Jeffrey. Aduh Tuhan jangan saya Tuhan gitu kan. Kalau bukan saya siapa lagi gitu. Ya mau gak mau lah. Akhirnya saya balik lagi gitu kan. Akhirnya saya kumpulin tim saya. Ayo kita doa lagi yuk. Ini Tuhan suruh gue follow up waria. Ayo kita balik lagi, kita doa lagi. Semua satu tim bilang, Kak Tuhan suruh kita bikin retret lagi. Aduh 1 orang 100 ribu Tuhan, 3 hari 300 ribu. Tapi kita taat aja Bapak Ibu. Ulang ngalir aja. Saya gak pernah khawatir dengan dana, selalu ngalir gitu. Jadi, nah pas tahun 2015, kita bikin retret, boleh slide-nya? Satu lagi, ini namanya Adele.
Waktu retret dia bertobat. Jadi dia tuh pernah, jadi waktu dia ngamen yang saya bilang tadi, dia minum komik sampai 40 butir, kemudian dia minum anggur orang tua 2 botol sampai dia ngamen. Nah, satu kali ketika dia ngamen di Monas, itu ada sekelompok kayak tentara-tentara gitu lagi main kartu. Nah, dia datang ngamen sama si tentara itu. Mungkin ini salah satu kalah kali ya. Kalah didorong si waria ini. Sana kamu. Didorong dia jatuh. Nah itu ada motor-motor yang binternya mereka itu kan berjejer gitu kan. Dia jatuh dia pegangan begitu. Jatuh semua. Akhirnya digebukin sama tentara itu. Digebukin sampai rahangnya lepas. Rahangnya lepas. Ya saya bilang tentara kan dilatih untuk perang ya. Nah dia kan dilatih buat ngerayu laki. Siapa yang gimana mau menang gitu kan. Akhirnya saya dikasih tahu terus saya bilang oke, Dela kamu gak usah ngamen, kamu gak usah cari kerja dulu. Untuk kebutuhan hari-hari, untuk biaya pengobatan kamu, kami yang tanggung. Kamu tenang aja di situ. Di situ dia baru sadar, ini kok orang Kristen baik banget. Siapa sih Yesus gitu. Dia cari tahu siapa Yesus. Ketika kita bikin retret, dia ikut retret. Kemudian ini nanganin jatuh bangun. Saya udah capek banget dibuangin terus sama dia. Bilang, Kak gue mau ke Kalideres, mau nengokin kakak gue dulu ya. Iya Kalideres gitu. Jadi kami tuh kontrak sebuah rumah itu kita jadikan base. Jadi kita tampung semua para waria-waria yang mau bertobat di situ. Dia tinggal sama kami. Terus dia bilang mau ke Kalideres nengokin kakaknya. Oke silakan Kalideres. Ujung-ujungnya saya dengar dia ada di Kedoya. Kakak lu di Kalideres apa Kedoya kata gitu kan. Tangkap Satpol PP karena dandan lagi. Jatuh bangun, next. Itu hasilnya. Dia hal yang luar biasa ketika tahun 2017 atau 18, dia berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat, dia didoakan diutus ke bangsa-bangsa. Keren ya Tuhan kita. Bayangkan seorang waria yang belum kenal Kristus dari agama seberang. Terus kemudian dia baru minggu lalu pulang dari NTT. Di pedalaman NTT jadi misionaris di sana. Dia baru minggu lalu pulang. Jadi kelelahan saya berapa puluh juta dana yang saya keluarkan. Capeknya saya itu terbayar dengan satu jiwa yang seperti ini. Next, ini namanya Luisa. Cantik ya? Iya, dia sekarang jadi tim saya juga. Dia karena kemarin, jadi dia, cewek cowok mau aku kenalin? Serius? Kalau mau sih, saya bisa sih bisnis jual beli bencong gitu kan. Kalau mau bisa. Wah gue seneng banget kalau bisa dijual tuh bencong. Saya jadi miliuder, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Satu bencong 3 juta gue jual. Berapa juta tuh. Next. Orangnya paling ujung. Sebelah sini. Ini orangnya. Oh. Ya itu orang yang paling ujung. Dia diutus Tuhan ke India. Kemudian karena pandemi, terus dia pulang, sekarang di Bandung. Gitu. Next. Ini namanya Godman. Dia makanya di perapatan Pulau Mas. Dia orang Mandailing. Ya kan, Batak. Kayak nuduh banget orang Batak. Jangan. Misi, dia gabung dengan namanya YWM, Sekolah Misi di Bandung. Dia juga sudah meninggalkan dunia warianya. Gitu. Keren ya Tuhan ya. Nah, ini Pak Yahya. Salah satu waria senior. Iya. Dia itu, pokoknya dia paling tua di antara semua waria kayaknya. Mungkin saya rasa teman-teman warianya udah pada jadi fosil semua kali ya. Udah membatu gitu. Karena paling tua umurnya 72 atau 74.
Pak Yahya. Nah jadi sebenarnya saya tidak mau, waktu itu saya tidak mau terima dia karena sudah tua gitu kan. Waktu itu datang 70. Kalau masih muda enak kan. Ini udah waria, udah bencong, lo tua lagi baru datang ke gua gitu kan. Jadi dia tinggal di Tangerang, terus kemudian karena jadi gini, dia ngontrak. Karena dia udah gak bisa kerja lagi, dia kumpulin orang-orang untuk main judi di rumahnya dia. Dari situ dia dapat uang. Nah yang punya rumah gak mau. Diusirlah dia, tinggal di kuburan. Gue bilang, nah sama. Nah Bapak Ibu perhatikan ya, waria nongkrongnya kalau gak kuburan, taman, pinggir kali. Coba perhatiin, bener gak? Iya kan? Kalau gak kuburan, taman, pinggir kali, itu bencong. Kenapa di pinggir kali? Karena kalau dikejar Satpol PP langsung loncat, bus kali. Nah dia ini akhirnya tinggal di kuburan. Salah satu waria yang pernah ikut retret sama saya, telepon, Kak Jeffrey, tolongin Mbok Vera, namanya Mbok Vera. Mbok Vera begini. Aduh gimana Kak, ini udah tua, udah 70 tahun gitu kan. Akhirnya ya udah tinggal sama kami. Terus dia sebenarnya anti sama Kristen. Aduh, aku kalau ikut Pak Jeffrey, ntar gue masuk Kristen dong. Gue masuk gereja dong. Gak usah. Masuk surga iya. Gak usah masuk Kristen gitu kan. Karena banyak orang Kristen juga gak percaya Yesus gitu. Terus akhirnya dia datang. Saya tidak paksa dia untuk ikut kami. Tapi biasanya kita di base kami itu setiap malam, setiap pagi kita ada doa, pujian dan penyembahan. Terus ada satu lagu yang judulnya Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, rupanya waktu dia usia 16 tahun, dia pernah jadi kakaknya dia yang perempuan itu sudah masuk Kristen. Ikut di GPDI. Nah rupanya dia pernah dibawa sama kakaknya itu ke GPDI. Di situ nyanyi lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Rupanya itu yang terngiang-ngiang sama dia. Terus akhirnya ketika kita nyanyi itu dia nyanyi terus. Akhirnya dia sendiri minta untuk dibaptis. Gitu. Dia sudah meninggalkan dunia warianya dia. Tapi karena dia semakin kesini, usia semakin tua, kami nggak mampu untuk mengurus, gitu kan? Akhirnya saya nggak sanggup karena kalau misalnya saya urus lagi nanti dia terlantar sampai dia BAB di tempat, buang air kecil di tempat, kita nggak punya kemampuan untuk merawat orang tua. Akhirnya kami bekerja sama dengan salah satu panti jompo, kita taruh dia di tempat panti jompo, paling tidak dia ada di tempat yang aman, gitu. Nah, Bapak Ibu, waria mereka butuh Kristus. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tapi untuk dari perjalanan saya melayani waria, sebenarnya saya nggak ada kepengenan untuk itu, tapi saya kayak dijorokin Tuhan untuk ngurusin itu bencong gitu kan. Nah, satu hal, homoseksual, ini yang saya dapat pengalaman saya bersama Roh Kudus ya. Nanti Bapak Ibu, saudara-saudara bisa ambil pelajaran bahwa homoseksual itu merupakan roh. Kenapa saya bilang roh? Jadi gini, saya teman akrab sama Pastor Ibob. Saya udah kenal lama dan kami teman akrab, sama-sama di jaringan. Nah, saya teman akrab sama Pastor Ibob. Misalkan saya kemana-mana sama Pastor Ibob, kemana-mana pokoknya nongkrong berdua, pelayanan kemana-mana berdua, cuma mandi aja gak berdua, gitu kan. Tiba-tiba Pastor Ibob dipisahkan dari saya. Tentunya saya ada rasa rindu ya. Namanya teman kan, ini si Ibob kemana ya? Kok biasanya hari gini gue ngopi bareng sama dia. Biasanya kalau minggu gue pelayanan bareng sama dia. Sekarang gue gak ada. Jadi ada rasa kesepian dalam diri saya. Pasti begitu kita ya. Ini sebagai orang normal. Bapa dan Adam itu akrab bukan? Itu akrab. Nah, kemana-mana berdua. Akhirnya sampai saking akrabnya dan saking sayangnya Bapak kepada Adam dikasih otoritas, berkuasa. Ya, dikasih otoritas. Tapi karena dosa, akhirnya mereka terpisah. Mereka terpisah dari Bapa, Adam terpisah dari Bapa, sehingga ada kekosongan jiwa. Ada kehilangan figur dalam diri Adam. Dan kita adalah anak cucu Adam. Dan itu diwariskan ke kita. Makanya dalam diri kita terkadang kalau kita belum hidup dalam Kristus, ada satu kayak kita ngerasa diri kita sepi. Ada satu sosok yang kita butuhkan dalam diri kita. Nah, itu dimanipulasi oleh iblis seolah-olah itu ada laki-laki yang dibutuhkan sehingga jadilah homoseks.
Makanya roh. Sehingga bagaimana menolong mereka untuk para orang homoseksual ini keluar dari dunia homoseksual mereka. Ya, saya nggak yakin psikolog terhebat di dunia manapun bisa melakukan itu. Enggak, saya nggak yakin. Tapi yang kami lakukan adalah bagaimana kita membawa mereka kepada Kristus untuk mengenal Kristus dan menyembah Kristus dengan benar. Sehingga kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan mengirimkan Yesus ke dunia ini bukan cuma sekedar di dunia, tapi untuk orang berdosa dan diam di hati. Sehingga Yesus itu yang menggantikan kekosongan itu. Figur yang dimanipulasi oleh iblis itu Yesus yang ganti di situ. Hanya dalam Kristus mereka bisa berubah. Nah, tapi persoalannya Bapak Ibu, homoseksual itu kan bicara selera. Bicara soal selera. Saya paling seneng tuh pisang goreng. Itu makanan favorit saya. Kemana-mana nongkrong minum kopi sama pisang goreng. Pagi kalau ada pisang goreng, saya pilih pisang goreng daripada saya pilih Pizza Hut. Karena saya suka pisang goreng. Nah, itu selera. Sampai saya mati, selera saya nggak bisa dibawa, nggak bisa dipindahin. Nah, sama dengan homoseksual. Sampai dia mati, rasa suka terhadap laki-laki itu tetap ada. Tapi persoalannya beda dengan dia yang sudah hidup dalam Kristus. Kekosongan jiwanya sudah diganti oleh Kristus. Sehingga bagaimana caranya dia memanage seleranya dia. Dia menahan selera dia. Rasa suka terhadap laki-laki, dia manage itu. Dia harus berjuang sampai dia mati. Dia harus berjuang bagaimana caranya untuk tidak menyentuh dunia laki-laki. Sakit, memang sakit. Menderita, ya menderita. Tapi Yesus lebih dulu menderita buat dia. Karena itu, bahwa kita nggak bisa paksa mereka. Nggak bisa paksa mereka. Kita nggak bisa berdebat dengan firman Tuhan. Kadang-kadang mereka lebih tahu firman Tuhan. Tadi saya cerita, ada pendeta. Pendeta jadi waria Bapak Ibu. Bayangkan. Waktu di SMA, dia sudah ada rasa suka sama laki-laki, ada gelagat-gelagat. Orang tuanya lihat itu, orang tuanya langsung paksa dia sekolah teologi. Dengan pikiran sekolah teologi akan mengubah dia. Dia sekolah teologi. Selesai dia sekolah teologi, dia dinikahkan sama orang tuanya. Dijodohkan. Dia nikah dia sudah punya anak dan mereka berdiri di sebuah gereja. Tapi selera itu gak pernah berubah. Dia mengenal Yesus hanya sebagai teologi. Dia memahami Kristus berdasarkan pengalaman, berdasarkan pelajaran yang dia dapat. Tapi dia tidak membiarkan Yesus di hatinya dia. Sehingga apa? Dia balik lagi jadi waria. Melayani. Jadi waria. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi maksud saya gini. Bawa orang-orang itu ke dalam Kristus. Homoseksual itu hampir sama dengan yang namanya virus HIV. Saya menganalogikannya virus HIV. Kenapa? Virus HIV itu dia tuh gak bisa sembuh. Tapi dia minum ARV, dia minum obat. Kemudian obatnya itu yang menekan perkembangan si virus itu. Sehingga daya tahan tubuh manusia itu semakin meningkat. Imunnya naik. Tapi dia akan tetap bergantung sama ARV. Seumur hidupnya dia minum itu obat setiap hari di jam yang sama. Kalau dia telat minum, balik lagi. Nah, homoseksual, kalau waria, gay, lesbian itu homoseksual ya. Mereka itu sama dengan virus HIV. ARV-nya apa? Itu Roh Kudus. Jadi kita bawa mereka untuk mengenal Kristus dengan benar. Jangan kita paksa mereka untuk memahami siapa Kristus dengan cara kita. Biarkan mereka mengenal Kristus dengan caranya mereka. Bagian kita hanya membawa mereka sampai pintu gerbang. Setelah itu mereka bergaul dengan Kristus sehingga Roh Kudus, karena kedekatan dengan Kristus, Roh Kudus yang akan menekan itu rasa homoseksualnya. Keinginannya itu akan ditekan sama Roh Kudus. Semakin lama semakin tertekan. Suatu saat memang akan nongol lagi. Akan datang lagi. Tapi itu tidak akan bertahan lama karena Roh Kudus tidak akan berdiam diri. Beberapa hari yang kami tangani, yang tadi saya kasih fotonya, dia jatuh lagi, dia dandan lagi. Tapi dalam perjalanannya dia dandan, dia tahu ada Roh Kudus. Sehingga apa? Dia kembali lagi. Saya nggak cari dia tahu. Saya cuma bilang, Tuhan, dia sudah bisa mendengar suara Tuhan.
Biarkan Tuhan yang bicara, karena manusia tidak bisa dia dengar suaranya. Kalau Tuhan yang bicara, udah sampai ke dalam hatinya yang paling dalam. Sehingga dia balik lagi. Nah, Bapak Ibu, itu yang terjadi. Yang saya alami, saya tidak tahu apakah sudah ada hamba Tuhan yang merumuskan teori ini. Tapi saya dapat ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Kami tampung mereka, tapi sekarang saya sudah tidak lagi menampung mereka yang di tempat kami. Karena keterbatasan tim dan keterbatasan tempat. Ya mungkin ke depan nanti saya bisa tampung mereka. Tapi itu terserah Tuhan. Tapi yang jelas bahwa Bapak Ibu, waria, homoseksual, tidak perlu berobat. Enggak. Tapi bertobat. Tidak ada disiplin ilmu dari universitas terhebat di dunia sekalipun yang dapat mengubah seorang homoseksual, yang dapat mengubah seorang waria, yang dapat mengubah seorang lesbian. Hanya dibawa dalam Kristus mereka bisa berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.